Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fauzi Vinanda Putra, NIM 2019-008415 dari kelas 4A1 Manajemen. Saya di sini akan membahas beberapa materi. Yang pertama, etnosentris merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain, di mana para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Yang kedua ada polisentris. Polisentris merupakan mencari karyawan berasal dari negara tuan rumah yang dianggap terbaik, di mana pandangan etnosentris ini memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country, negara lain di mana organisasi menjalankan bisnis, mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer berpandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka, mereka cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang ketiga ada geosentris. Geosentris merupakan pandangan mencari orang terbaik dari seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya. Jadi para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Pandangan geosentris menuntut dihapuskannya pandangan parokial dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar kebudayaan. Inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan para manajer sukses dalam lingkungan global masa kini. Selanjutnya, ekspatriat. Ekspatriat merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Di sini, banyak perusahaan multinasional menggunakan ekspatriat untuk menjamin efektivitas operasi perusahaan sejalan dengan kebijakan kantor pusat. Pada umumnya, ekspatriat dapat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan internasional di dalam organisasi. Jadi, ekspatriat yang berpengalaman dapat menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang lebih global. Selanjutnya, Total Quality Management atau TQM merupakan suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Nah, di sini TQM itu menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Konsep dasar dari Six Sigma itu awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM atau Total Quality Management dan statistik
Statistical Process Control atau SPC. Nah, saat ini Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Nah, jadi dalam Six Sigma itu ada beberapa strategi sistem manajemen yang digunakan. Yang pertama, ada customer focus, yaitu fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, reduce defect atau menurunkan tingkat kecacatan. Yang ketiga, center around target atau berkisar di sekitar pusat target. Dan yang terakhir ada reduce variation atau menurunkan variasi. Selanjutnya ISO 9000. ISO 9000 merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Jadi di sini kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Sistem manajemen mutu ISO 9000 itu mengarahkan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Selanjutnya ada Just in Time atau JIT. Just in Time merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah, di sini tujuan JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, overproduction, excess inventory, dan waiting, di antara 7 pemborosan atau 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi. Selanjutnya ada Electronic Data Interchange atau EDI. Metode ini untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Jadi, di sini EDI itu memiliki standarisasi transaksi perdagangan, sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain, tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas, dan sebagainya. Nah, tujuan dari diberlakukannya EDI adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Nah, yang terakhir, Research and Development atau R&D. R&D merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Nah, untuk R&D itu berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinil secara optimal. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kompetensi tren apa yang sedang digemari dan apakah ada perusahaan atau bisnis lain yang pernah mengeluarkan produk serupa. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.